Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Davinus Kulo Hadiputro dari kelas RPL 1A. Saya akan membawakan presentasi dari esai saya yang berjudul Pembelajaran Tatap Muka di Era Pandemi COVID-19. Kemendikbud menyatakan dalam siaran pengumuman penyelenggaraan pembelajaran semester genap tahun ajaran 2020-2021 mengenai pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020-2021. Salah satu pertimbangan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka adalah banyaknya pelajar yang merasa tidak nyaman dalam proses pembelajaran. Pertimbangan lainnya adalah banyak pelajar yang harus melakukan kegiatan praktikum menggunakan alat-alat tertentu yang hanya dapat mereka akses di sekolah ataupun kampus. Dengan adanya PJJ, tentu menghalangi mereka untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut. Berdasarkan survei yang dilakukan lembaga riset Saiful Mujadin Research and Consulting, menjelaskan bahwa kurang lebih ada 92% responden yang merasa cukup banyak masalah mengganggu selama pembelajaran jarak jauh. Nah, 92% tersebut dibagi menjadi dua, yaitu 67% merasa cukup kesulitan dan sisanya merasa sangat kesulitan dengan adanya PJJ. Survei ini dilakukan kepada 2.201 responden dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili nasional. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memaparkan bahwa mulai bulan Januari, setiap pemerintah daerah akan mendapatkan kewenangan untuk menentukan izin pembelajaran tatap muka pada daerahnya masing-masing. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah dianggap menjadi pihak yang paling paham dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya sendiri. Kemendikbud juga memberi paparan mengenai protokol kesehatan yang perlu dilakukan apabila pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan. Hal yang paling utama ketika membahas protokol kesehatan adalah penggunaan masker, baik pelajar dan pengajar. Kemudian jumlah peserta didik yang boleh hadir dalam satu kelas harus dikurangi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak boleh melakukan kegiatan ekstrakurikuler, tidak boleh ada kantin, dan masih banyak lagi. Selain itu, kondisi orang-orang yang bekerja di satuan pendidikan juga harus sehat dan tidak mengidap komorbid, karena risiko orang-orang yang mengidap komorbid akan lebih tinggi apabila terinfeksi COVID-19. Dengan berpindahnya kewenangan ke pihak pemerintah daerah akan membuat kemungkinan penerapan pembelajaran tatap muka semakin besar, terutama pada daerah-daerah yang berstatus zona hijau. Namun, hal ini seharusnya juga perlu persiapan yang matang demi mencegah munculnya klaster-klaster sekolah. Persiapan-persiapan yang dimaksud contohnya adalah menyediakan tempat cuci tangan, menerapkan sistem belajar bergilir, dan juga menyediakan toilet yang bersih. Orang-orang yang melakukan aktivitas, khususnya di lingkungan pendidikan, juga wajib menerapkan protokol kesehatan yang minimal terdiri dari 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, minimal dengan sabun dan air yang mengalir. Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. Tim ahli COVID-19 Balitbang Sumatera Utara, Dr. Deliuzar MKPA SPPAK, mengatakan masalah ekonomi dan kelonggaran pembatasan sosial menyebabkan masyarakat jadi mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini juga mengakibatkan masalah yang serius apabila sampai terjadi di lingkungan pendidikan, seperti sekolah. Anak-anak pada jenjang PAUD dan TK biasanya memiliki perilaku yang aktif dan tidak bisa diatur. Belum lagi dengan anak-anak usia remaja yang biasanya setelah pulang sekolah suka nongkrong di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Tempat-tempat ini juga berpotensi menjadi klaster penyebaran COVID-19. Apabila kita melihat data perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia, angkanya masih terus naik di mana pada 29 November 2020, penambahan kasusnya sebanyak 6.267 orang dan tercatat ada 534.266 orang total kasus yang tercatat. Dengan rekor tertinggi pada 3 Desember yaitu 8.369 orang positif, sedangkan pada 13 Desember baru-baru ini, penambahan kasusnya sudah mencapai 6.189 orang per hari dan total konfirmasinya sudah mencapai 617.820 orang. Tentu hal ini bukan berita yang baik karena artinya penyebaran COVID-19 di Indonesia belum terkendali.
Belum lagi dengan pelonggaran pembatasan sosial dan juga dibukanya tempat-tempat seperti mal atau restoran yang juga memperbesar potensi penyebaran COVID-19. Data yang diambil dari survei Elit Indikator Politik Indonesia memperlihatkan sebanyak 36,8% orang menilai kinerja pemerintah pusat baik, sebanyak 34,9% menilai buruk, dan 28% menilai biasa saja dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Sementara untuk penilaian kepada pemerintah provinsi sebanyak 49,1% menilai baik, 24,7% menilai biasa saja, dan 25,7% menilai buruk. Di sini diperlihatkan bahwa masyarakat atau responden memang menilai kinerja pemerintah provinsi lebih baik dibanding dengan pusat. Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa kondisi Indonesia sebenarnya belum optimal untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Sikap masyarakat yang abai, pemerintah yang kurang tegas, dan penyebaran virus yang belum terkendali menyebabkan pembelajaran secara luring akan memiliki risiko yang tinggi. Pembelajaran jarak jauh masih menjadi solusi yang paling aman dan menjamin dalam menekan penyebaran COVID-19. Walau beberapa daerah terpaksa melakukan pembelajaran tatap muka karena fasilitas yang kurang memadai, pembelajaran secara daring masih harus tetap dilakukan oleh mereka yang masih memungkinkan. Hal ini demi menekan penyebaran COVID-19. Akhir kata, pandemi ini tidak akan berakhir kecuali kita semua bekerja sama sebagai masyarakat dan terus mengurangi beban para tenaga kesehatan dan mendukung serta mengevaluasi hasil kinerja pemerintah. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.